Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidur Sepni SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD 7 Morowodi, Kabupaten Sijunjung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu hebat, Ibu Ratna Juwita, mengajar di kelas 6 di SD 7 Morowodi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Baiklah Bu, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya melakukan observasi ke kelas Ibu. Ya. Nah, jadi adapun tujuan saya melakukan observasi akan mengamati proses pembelajaran di kelas Ibu nanti. Iya. Oke. Ya, jadi Ibu, sebelum saya melakukan observasi nanti ke lokal Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu pada siang hari ini. Jadi Ibu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran Ibu nanti? Ya, baiklah Ibu, dalam PBM nanti tujuan pembelajaran yang saya harapkan sekali dari peserta didik saya, setelah mereka nanti mempelajari pembelajaran melalui diskusi, mereka mampu menyebutkan contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian setelah itu mereka dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka itu secara bergantian ke depan kelas, tentunya dengan percaya diri. Ya, makasih Bu. Berarti ada tujuan pembelajaran yang pertama yang ingin Ibu capai, yaitu peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh sikap dari kandungan nilai-nilai Pancasila ya Bu ya. Iya. Kemudian peserta didik dapat mempresentasikan ke depan kelas hasil diskusinya tadi. Benar. Iya. Baiklah Bu. Dan bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai atau yang ingin Ibu lakukan dalam observasi nanti Ibu? Baiklah Ibu, mengenai area pengembangan yang hendak saya capai dan diharapkan nanti, yang pertama keaktifan peserta didik saya. Saya berharap nanti dalam berdiskusi mereka berperan aktif satu sama lain, mengeluarkan pendapat, kemudian berbagi informasi dan menyatukan kembali ide-ide yang mereka dapatkan. Berikutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan mereka itu kan berdiskusi. Jadi saya berharap dengan berdiskusi mereka itu mampu nanti untuk saling menghargai pendapat masing-masing. Oh iya, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai intinya di sini anak-anak aktif ya Bu ya. Iya. Bisa melalui diskusi. Nah, jadi itu yang Ibu inginkan. Kemudian nih Ibu, saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan untuk pembelajaran besok. Salah satunya contohnya strategi pembelajaran gitu Bu. Oh ya. Untuk strategi yang saya terapkan ke anak-anak antara lain nanti saya akan gunakan diskusi kelompok. Mereka akan saya bagi beberapa kelompok, kemudian mereka akan berdiskusi di kelompok masing-masing. Yang kedua, peserta didik akan saya berikan ruang untuk memilih ruang lingkup mana yang mereka inginkan, supaya contoh-contoh sikap yang saya harapkan itu mampu mereka temukan. Misalnya di kelompok ini mereka memilih ruang lingkupnya masyarakat. Nah, mereka bisa memberikan contoh sikap-sikap yang bisa dikembangkan sesuai nilai-nilai Pancasila yang ada di lingkungan masyarakat. Kelompok ini misalnya mengambil ruang lingkupnya sekolah, jadi mereka akan menyebutkan contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila khusus di lingkungan sekolah saja. Ya, baik Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Rencananya pembelajaran ini akan saya lakukan di hari Selasa. Baik, nanti saya hari Selasa akan mengadakan observasi ke kelas Ibu. Sampai berjumpa nanti kita di ruang observasi Ibu Ratna Juwita. Iya Bu. Sebelum kita akhiri percakapan kita pada siang hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita kali ini?
Dari percakapan kita sebentar ini mengingatkan saya kembali sebagai pendidik bahwa dalam melakukan proses pembelajaran kita harus punya tujuan. Apa sebetulnya harapan kita terhadap anak didik kita, anak peserta didik kita? Apa sebetulnya yang kita harapkan? Kemudian di area pengembangan itu terdapat keaktifan mereka. Jadi kita berharap sekali anak kita itu tampil dengan percaya diri, mampu dia mengeluarkan pendapat dan aktif dalam pembelajaran. Kemudian terakhir, strategi itu harus selalu kita berikan supaya hasil yang kita capai nanti sesuai dengan yang kita harapkan. Super sekali Bu. Baik, terima kasih Bu Ratna Juwita atas waktu dan kesempatannya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi hari Selasa depan. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya hari ini di kegiatan percakapan praobservasi. Sampai bertemu Bu di kegiatan observasi pada hari Selasa depan. Demikianlah percakapan praobservasi pada siang hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar pemanasan aja dulu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baiklah, seperti biasa di awal pembelajaran anak-anak Ibu kita berdoa dulu ya, supaya nanti keberadaan kita di sini, ilmu yang kita dapatkan diberi keberkahan hendaknya oleh Allah SWT. Silakan Perhatian, siap, gerak, berdoa mulai. Kemarin kita pernah membahas tentang perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang Ibu mau dulu kamu itu menyanyikan lagu Profil Pancasila. Bisa ya? Bisa. Bisa? Masih ingat nyanyinya? Apa nyanyinya kali?
belajar Pancasila beriman. Nah, kita mulai sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, memerdekakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini beberapa hari yang kemarin kita pernah saling bertukar pikiran, saling berdiskusi dengan anak-anak ibu semuanya, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Coba yang masih ingat apa contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Siapa yang bisa angkat tangan? Nandes dulu. Apa contoh? Oh, bermusyawarah katanya kamu? Kamu? Maher? Memilih ketua kelas dengan adil melalui musyawarah. Tepuk tangan. Ya, jadi anak-anak ibu sedikit banyaknya meskipun sekilas sudah memahami, ya, meskipun tampilnya saja dulu. Nah, hari ini ibu akan sampaikan kepada anak-anak ibu materi kita pada hari ini, yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran ini nanti ibu akan sampaikan tujuannya hari ini ya, supaya Ananda nanti tahu kemana arah pembelajaran, kemudian apa harapan kita sama-sama setelah pembelajaran ini selesai. Yang pertama, setelah pembelajaran ini selesai, setelah siswa ibu melakukan pembelajaran melalui diskusi, anak-anak ibu dapat menyebutkan contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, setelah berdiskusi nanti, anak-anak ibu mampu mempresentasikan hasil pekerjaannya berkelompok secara bergantian ke depan kelas. Bisa? Bisa. Kemudian ibu perlu sampaikan juga ke anak-anak ibu teknik penilaian yang akan ibu lakukan selama proses pembelajaran. Yang pertama, ibu akan ambil nilai sifat kamu selama proses pembelajaran berlangsung. Apa saja itu ibu? Keaktifannya, komunikasi dengan teman-temannya satu kelompok, kemudian cara dia mengeluarkan yang kedua, penilaian yang ibu berlakukan di sini, yaitu anak-anak itu nanti ibu akan kasih soal, ya, lembaran soal untuk nilai pengetahuannya, dan itu harapan ibu kamu bisa nanti jawab dengan benar. Dah, kita masuk lagi ke materi kita, yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tanya dulu, sila ada berapa? 5. Sila apa saja? Sila pertama, apa bunyi silanya? Sila kedua, apa bunyi silanya? Sila ketiga, apa bunyinya? Sila keempat. Sila kelima. Bagus, tepuk tangan dulu. Untuk tahap awal sila hafal, karena apa? Dari kelas 1 sampai kelas 6 kita tidak akan berhenti dan tak akan keluar dari konteks nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, ya, perilaku yang kita munculkan baik di sekolah maupun di rumah ataupun di lingkungan masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu mau tanya dulu, Maher, jika kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, apa yang terjadi kira-kira, Maher? Akan terjadi perbedaan. Tuh, ibu main tembak-tembak aja sekarang.
andaikan kita punya teman beda agama, bagaimana sikap kita sih? Oh, tidak membeda-bedakan, harus saling menghargai ya. Tepuk tangan. Hebat kalian. Tuh Haikal lagi, aku mau tanya Kak. Kira-kira kita melihat teman jatuh dari sepeda, apa yang kita lakukan? Harus membantunya. Tepuk tangan. Ibu mau silakan lagi sama Ragas. Pernah dengar bencana alam? Pernah. Apa yang kita lakukan terhadap korban bencana alam? Bagus, membantunya katanya dengan cara memberikan sumbangan. Tepuk tangan untuk Ragas. Jadi rata-rata semua kelompok ini sudah memahami. Atas dasar itu nanti kalian akan ibu minta berdiskusi. Tugasnya akan ibu bagi nanti. Sekarang ibu ingin kamu amati video berikut ya. Kira-kira kalau yang ini nanti cocoknya dengan sila keberapa? AI image generation has been all the rage for a year. You can find AI pictures everywhere. Ya, perhatikan ya. Halo teman kece, ayo, siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila 3 yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berkuat kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil pelajar Pancasila nih. Lalu, apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 kecakap yang bisa kami kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan tumbuhlah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau berbagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Nah, sampai manfaat gotong royong itu tanya dulu. Siapa yang bisa menceritakan kembali video apa yang sebentar ini dia tonton? Nah, Kak, coba berdiri Kak. Berteriakan sama temannya. Video tadi menanyakan apa? Tepuk tangan. Oh, hebat ya. Ternyata banyak kemampuan yang tersembunyi dari anak-anak itu. Jadi, tayangan tadi adalah menggambarkan sikap gotong royong yang dibina bersama-sama supaya kita mendapatkan manfaat. Nah, itu tanya kembali. Kira-kira gotong royong itu kalau kita aplikasikan ke nilai-nilai Pancasila, cocok tidak? Angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Semuanya sama-sama jawab. 1, 2, 3, silakan berapa? 3.
Bagus, tepuk tangan. Nah, sekarang kamu bekerjanya per kelompok ya. Ibu bagi kamu per kelompok. Tugas kamu adalah mendiskusikan ya, mendiskusikan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ruang lingkupnya masyarakat dan sekolah. Ibu mau tanya dulu per kelompok. Kamu maunya memberikan contoh nanti di sekolah atau yang di masyarakat? Masyarakat. Kelompok Maher? Kamu? Sekolah. Masyarakat. Kembali ke diskusi nanti. Sini pun masyarakat. Ya, berdiskusi lagi nanti. Amar, maunya yang di mana nanti contohnya? Masyarakat. Ya, kamu? Ya. Ibu. Oke, masyarakat. Sekarang tugas kamu adalah menyebutkan nilai-nilai Pancasila yang bagian dari sifatnya itu menggambarkan Pancasila. Sila ke-1 sampai sila ke-5 minimal 1 saja. Sila ke-1 ini contohnya, sila ke-2 ini contohnya, sila ke-3 ini contohnya. Ruang lingkupnya kamu yang tentukan. Boleh di sekolah, boleh masyarakat. Nah, berdiskusi di sini nanti akibatnya untuk nilai, kemudian cara dia bekerja sama, memberikan pendapat, itu akan nilai nanti. Ini dan hasil kerjaan kamu nanti akan ibu tampilkan di depan. Boleh, Sidi, kalau waktunya memungkinkan, fokus satu-satu dulu ya. Lalu selesai nanti dari masyarakat mau ke sekolah juga boleh. Ada batasan. Artinya kamu mampu menyebutkan dari semua jenis ruang lingkup. Silakan bekerja bagi yang sudah mendapatkan kertas. Satu bersama jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kemudian untuk yang judul di atasnya adalah contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah. Silakan bekerja. Nah, silakan. Jadi pandangannya fokus lagi ke kertas HP-nya, bukan ke dalam, bukan ke ibu ya. Ayo. Ayo. Jangan lupa nanti kalau udah selesai nama teman-temannya ditulis ya. Ya, sila pertama contoh sikapnya apa ya? Oh, enggak usah buat nama silanya. Iya, contoh sikapnya ini. Contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat itu sekolah. Contohnya sila pertama yang merupakannya pelajaran hari ini cukup. Sekarang ibu tanya dulu, apa kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini tentang pengalaman atau pengamalan atau contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apa yang kamu ambil hari ini? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa sebutkan ya, Haikal? Kita bisa saling mempererat tali persaudaraan dengan memahami contoh sikap sila ketiga yaitu bergotong royong. Apalagi siapa yang bisa menarik kesimpulan dari ini? Bisa memahami Pancasila. Kita dapat memahami sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari. Ditepuk tangan. Nah, sekarang kita refleksi dulu ya. Kita refleksi dulu. Ibu sebutkan satu kalimat, kamu tinggal bilang paham atau tidak. Ya. Saya jadi mengerti contoh sikap yang sesuai dengan
Pancasila, sila ke-1. Paham atau tidak? Paham. Saya menjadi tahu perbuatan yang harus saya lakukan ketika teman sakit. Paham atau tidak? Saya menjadi paham bagaimana kita harus bergotong royong di lingkungan sekolah. Paham atau tidak? Paham. Jadi artinya hari ini apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan bersama-sama, kamu pahami dengan baik. Semoga saja besok-besoknya kita dapat lanjutkan lagi materi setelah ini. Jadi untuk anak-anak ibu semuanya yang hadir pada hari ini, tugas kamu di rumah adalah, coba dengar ya, tugas di rumah adalah berdiskusi dengan orang tua tentang contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Paham? Paham. Tugasnya berdiskusi dengan orang tua, contoh nilai-nilai sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah, coba dulu tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, untuk hari ini cukup. Semoga Ananda paham dengan apa yang dipelajari hari ini. Semoga Ananda sehat, selalu semangat, karena kamu ini adalah calon-calon pembangun masa depan. Nah, hari ini Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh bukunya. Dan selanjutnya, kelompok mahir tadi sudah tampil. Jadi ada 5 kelompok lagi. Di sini Ibu akan sediakan 5 simbol dari Pancasila. Kemudian ada 5 gambar yang sesuai sikapnya dengan nilai-nilai Pancasila. Nanti bagi yang mendapatkan gambar atau simbol dari sikap-sikap Pancasila itu sendiri, kamu cocokkan dengan temannya yang sesuai dengan Pancasilanya, dengan butir Pancasilanya ya. Yang mendapatkan nanti contoh sikap melalui gambar, cocokkan nanti dengan butir sila kamu seberapanya. Dah, sekarang Ibu mau kelompok ini maju 2 orang dulu, yuk cepat. Ayo, ambil di sini satu, nggak boleh ditengok. Dah, yuk. Dah, jangan duduk, langsung berdiri di sini. Kelompok yang ujung, ambil 2. Dah, ambil 2. Terserah mau ambil yang mana. Nah, duduk berdiri di sana seperti ini, cepat. Kelompok habis, 2 orang maju dia, cepat. Nah, ya, ambil masing-masing satu. Berdiri di depan Aura, kamu di sini. Kelompoknya Nandes. Nah, ya, berdua. Ambil. Satu. Dah, Pak Lan di sini, Nandes di sana. Oh, masih ada kelompoknya Anar sama Rehan di sini. Dah, ambil. Salah satu. Rehan di sini, Anar ke sana. Dah. Sekarang kita mendapatkan gambar. Silakan gambarnya dibuka, dipandang. Apakah kamu dapat butirnya atau contoh sikapnya? Silakan dibuka, cepat. Buka gambarnya. Ya. Silakan menghadap ke sini. Kalau gambarnya sudah dibuka, silakan kamu cari butir silanya yang sesuai dengan gambar yang ada di tangan kamu. Dan butir silanya silakan cocokkan dengan teman. Ayo.
Ayo cepat-cepat. Nah, ayo. Sudah? Yang sudah dapat pasangan berdiri di sini. Ayo, sila keberapa? Yang sudah dapat pasangan cari temannya. Ayo. Ayo, sudah? Sudah ada temannya? Sudah ada temannya? Sudah dapat teman? Sudah. Sekarang ibu mau yang sila ke-1 butir sama contoh sikap berdiri ke sini. Nah, tepuk tangan, hadapkan ke temannya. Ya, silakan duduk. Sila kedua sama contoh sikapnya, ayo ke sini. Nah, hadapkan ke temannya. Gambar apa itu? Gambar apa? Ya, silakan duduk. Sila ketiga, ayo ke sini. Coba lihatkan ke temannya. Gambar apa? Gotong royong, silakan. Silakan Pak, silakan sini. Apa? Nah, nama orang yang sedang bermusyawarah. Silakan duduk. Lanjut, sila keberapa? Sila kelima. Ya membantu ya. Dah, silakan duduk. Tepuk tangan. Semuanya karena waktunya sudah habis. Tugas anak-anak ibu akan dipresentasikan di depan kelas, ya. Jadi kamu di sini dituntut mampu mempresentasikan kembali hasil diskusi yang sudah kamu buat. Ya, sekarang silakan kelompok mahir maju duluan. Nah, sampaikan hasil diskusinya ya. Ya, lagi buat nama anggotanya. Sudah selesai. Nah, silakan maju kelompok mahir. Kelompok 3. Oh iya, Anda Bapak sekarang kelompok mahir aja dulu. Ayo maju. Nama kelompok 5 kemarin ya. Ayo ya. Nah, seperti kemarin ya penyampaiannya. Salah satu dari kamu ada yang jadi moderator terlebih dahulu. Ya, di bawahnya. Nah, tulisannya lebih jelas. Ya, semuanya nanti bisa baca. Nah, yang lain silakan didengarkan temannya menyampaikan hasil diskusi. Ayo, Aura. Nah, silakan teman-temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh pimpinan saya. Baca dari judulnya, enggak apa-apa yang keras ya. Menghargai agama orang lain yang sesuai dengan salah satu. Benar atau salah tuh? Benar. Ya, lanjut yang kedua, apa contohnya? Menolong orang yang terkena musibah itu contoh sikap dari sila kedua. Lanjut. Sila ketiga, bersatu dalam mengerjakan pekerjaan. Nah, bersama-sama dalam mengerjakan pekerjaan. Lanjut. Kurang dengar jadi ulang lagi. Sila keempat, bermusyawarah dalam pemilihan kepala desa. Tuh bermusyawarah. Lanjut sila kelima. Sila kelima, membantu tetangga tanpa melihat status sosial. Nah, membantu tetangga tanpa memandang status sosialnya. Silakan kamu lemparkan satu pertanyaan. Siapa yang bertanya? Kamu tagih dia. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, ayo. Ayo, siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Nah, nih, Arkana, silakan berdiri. Kamu dari kelompok berapa? Kelompok 6, silakan. Ya, pertanyaannya mengapa kita harus saling menghargai agama orang lain? Bisa jawab langsung, Maher? Ada, silakan dijawab.
langsung. Ya. supaya tidak terjadi perpecahan. Nah, bagus, tepuk tangan. Ya, silakan. Demikianlah hasil diskusi kami. Demikianlah hasil diskusi kami. Tutup dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Maidur Sefni SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 berasal dari SD 7 Morobodi, Kabupaten Sijunjung. Kali ini saya akan ditemani oleh Ibu Ratna Juwita, beliau selaku guru yang diobservasi. Dan kami juga ditemani oleh Ibu OPP, Ibu Ismawati. Bagaimana kabarnya Ibu-Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik ya, Ibu-Ibu. Baik, Ibu Ratna Juwita, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Pertama, terima kasih Ibu Ratna Juwita yang telah melakukan proses pembelajaran di kelas dengan baik. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Alhamdulillah tentu senang ya Ibu ya, karena saya diberi kesempatan untuk diobservasi oleh calon guru penggerak. Iya, bisa Ibu ceritakan kembali di area pengembangan mana yang Ibu lakukan kemarin, kemudian tahapan-tahapan apa saja yang Ibu lakukan sebelum Ibu diobservasi? Pada proses pembelajaran yang diobservasi kemarin sama Ibu tentunya sebagai guru penggerak, saya lebih ke area pengembangannya, lebih ke proses Bu. Dan untuk tahapan awal yang saya lakukan yaitu membuat perangkat pembelajaran, modul tentunya, kemudian saya menentukan strategi yang akan saya gunakan ketika saya. Iya. Baik Ibu Ratna Juwita, dari area pengembangan berarti lebih ke proses ya Bu ya. Iya. Jadi area pengembangan yang Ibu lakukan tersebut apakah sudah berhasil di dalam proses pembelajaran Ibu kemarin? Alhamdulillah saya rasa sudah, meskipun beberapa kekurangan karena kita manusia. Iya. Jadi masih ada kekurangan ya Bu ya dalam proses pembelajaran kemarin. Kira-kira apa itu Bu? Kekurangan apa saja yang Ibu temukan ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Begini Ibu, di proses pembelajaran kemarin saya sudah tentukan Bu, strategi ya. Namun tetap saya menemukan kekurangan. Salah satunya yaitu peserta didik saya yang tampilnya masih kurang percaya. Oh, berarti masih Ibu temukan anak-anak yang kurang percaya diri. Kira-kira Ibu sudah menemukan anak-anak yang kurang percaya diri, apa langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan supaya kedepannya anak-anak ini lebih percaya diri lagi untuk tampil ke depan? Iya Bu, dengan temuan kemarin saya masih melihat ya beberapa peserta didik saya masih kurang percaya diri. Tentunya menjadi PR buat saya bagaimana saya menentukan trik kembali supaya peserta didik saya itu lebih berperan aktif, lebih tertarik, lebih terinspirasi dalam pembelajaran. Misalnya mungkin Bu, strateginya mungkin yang saya perbaiki. Iya, berarti Ibu nanti akan merubah strategi bagaimana melibatkan anak supaya mereka itu lebih percaya diri. Jadi dengan kita membiasakan anak-anak terlibat dalam kegiatan proses pembelajaran kita, insya Allah anak kedepannya akan lebih percaya diri. Amin. Ya. Iya. Ya, kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan ini kapan akan Ibu realisasikan kira-kira ya? Mudah-mudahan secepatnya Ibu ya, supaya kita bisa melihat prosesnya kembali dan hasil yang kita dapatkan
lebih cepat. Iya, baik Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dalam proses pembelajaran berikutnya bisa dengan secepatnya Ibu realisasikan. Iya, baik Bu Rana Juwita, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanai cepat terrealisasi. Iya. Iya. Kali ini baiklah saya akan berikan kesempatan kepada Ibu PP untuk memberikan umpan balik terkait pasca observasi yang sedang berlangsung. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Rita. Ibu Ibu Setni, itu sulit sekali membedakan antara tarif dan Ibu Setni. Maaf ya. Jadi dari apa yang sudah Ibu amati dari percakapan antara Setni dan kita terkait dengan pasca observasi yang sudah dilakukan. Ibu sudah melihat rangkaian dari coaching pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Iset dan Bu kita. Nah, rangkaian atau pola-pola coaching itu sudah kelihatan seperti tadi. Kemudian organisasi artinya Bu Iset sudah memahami pola-pola atau rangkaian-rangkaian yang dilakukan dalam coaching pasca observasi itu sudah dipahami. Jadi tinggal memperdalam dan membudayakan seperti apa prakteknya di sekolah, baik kepada siswa ataupun kepada guru sendiri di sekolah. Secara keseluruhan sudah dapat. Kemudian benang merahnya juga sudah, maka tetapi ada masukan dan buku secara edukasi dalam melakukan coaching itu kapanpun dalam situasi dan kondisi apa kita melakukan coaching, jadi kita relax. Jadi kan kesan bahwa kita kondisikan apa yang kita tanyakan kepada si coaching atau lawan bicara kita. Kemudian yang kita tanyakan itu jangan beruntun. Misalnya kita tanya A, kemudian B tambah C, tapi satu-satu. Kalau beruntun pertanyaan itu mungkin tidak terserah kalau mau bicarakan. Jadi sehingga ketika dia jawab, misalnya kita mencoba pertanyaan 2 sekaligus atau 3 sekaligus, tidak mungkin terjawab oleh coaching. Tujuan dari coaching ini kan bagaimana kita dapat menggali potensi si coaching dalam rangka melakukan aktivitas pembelajaran. Gitu. Apa kelebihan yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran, kemudian apa kelemahannya, dan bagaimana ke depan tidak lanjut dari kelebihan dan kelemahan tadi. Ya, jadi apabila kita lakukan pertanyaan satu demi satu, maka si coach dapat memahaminya dan dapat menjawab pertanyaan tersebut, dan dia bisa menindaklanjuti dari apa yang ditanyakan oleh si coach. Kemudian yang berikutnya tadi Ibu bisa mengatakan bahwa tujuan dari pasca pembelajaran itu adalah untuk evaluasi. Tidak sekedar untuk evaluasi ya. Kalau evaluasi itu ada penilaian. Penilaian itu pasti ada baik dan ada tidak baik. Tapi coaching itu dilakukan bagaimana kita menggali potensi-potensi yang ada pada coaching khusus dalam proses pembelajarannya gitu. Jadi hal apa yang sudah baik dilakukan dalam pembelajaran, misalnya ketika saya mengajar tadi, alhamdulillah suasana belajar menyenangkan, anak merespon aktif dalam proses pembelajaran, kemudian media yang saya gunakan itu bervariasi,
Kemudian saya juga sebelumnya sudah melakukan tes awal sebelum saya membuat perencanaan. Jadi saya sudah menyiapkan segala sesuatu terkait proses pembelajaran yang saya lakukan, dan alhamdulillah selama proses pembelajaran berlangsung tujuan pembelajaran yang saya rancang bersama siswa tercapai. Tapi ada kelemahan dari yang lainnya. Saya belum seluruh anak berpartisipasi aktif misalnya. Kita salah satu kelemahan itu kan saya tidak lanjuti, maksudnya bahwa saya akan melakukan pengelolaan kelas seutuhnya dan melayani anak sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Mungkin itu sekelas masukan dari Ibu, dan mudah-mudahan kegiatan coaching ini dapat diberdayakan dalam aktivitas yang lainnya di sekolah kita, apalagi dan pelajaran khusus. Gitu ya. Kasih resep. Iya. Terima kasih Bu atas tanggapan ilmunya terkait pasca observasi kita siang hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari pra observasi, observasi kelas, kemudian yaitu pasca observasi. Terima kasih Ibu Ratna Juwita, Ibu PP kita, Ibu Ismawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.